Review ya, saya tidak pernah merasa ada kebencian atau hal-hal yang menurut saya personal. Bahkan setelah selesai Wakil Ketua DPR, saya diberi anugerah juga Bintang Mahaputra. Kau bilang ekonomi meroket, padahal nyungsep meleset Sontoloyo. Kau bilang produksi beras berlimpah, tapi impor tidak kau cegah. Sontoloyo. Kau bilang pengangguran turun, orang cari kerja makin bejibun. Sontoloyo. Utang numpak bertambah, rupiah anjlok melemah, harga-harga naik merambah, hidup rakyat makin susah, kau jamu tuan asing bermewah-mewah. Rezim Sontoloyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, politisi Partai Gerindra, Fadlizon selama ini dikenal sebagai politisi yang dikenal brutal dalam menyerang Presiden Jokowi. Entah sudah berapa sampah kata-kata yang meluncur dari mulutnya yang syarat dengan ujaran kebencian. Menyebut Jokowi sebagai Presiden Sontoloyo, plonga-plongo, plin-plan, mencla-mencle, inkonsisten, Petruk jadi raja, dan semacamnya. Fadlizon bahkan pernah mengubah istilah nawacita menjadi nawaduka, serta mengatakan ada genderuwo di istana. Bahkan melalui akun media sosialnya, Fadlizon juga pernah berkomentar sinis, serba barbar tentang pernikahan putra Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, dan Kahiyang Ayu yang berlangsung dalam kurun waktu 3 tahun sehingga mengalahkan reputasi semua presiden RI dalam soal menikahkan anak. Namun ketika Fadlizon diundang di acara Kick Andy, ia mencoba ngeles di balik semua narasi kotor yang sulit dihapus dari rekam jejak digitalnya. Ia mengaku tak pernah memiliki rasa kebencian terhadap siapapun termasuk kepada Presiden Jokowi. Semua itu, kata Fadlizon, berkaitan dengan tugasnya sebagai wakil rakyat untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Bahkan Fadli mengaku semua lontaran kata-kata sampah itu dianggap sebagai bentuk rasa cintanya terhadap Presiden Jokowi. Karena sebagian besar cuitan Anda juga menyerang Presiden Jokowi, baik dalam keputusannya, pandangannya, maupun pribadinya. Orang jadi bertanya-tanya, apa masalah Anda dengan Pak Jokowi? Apa dosa Pak Jokowi terhadap Anda? Sehingga kesannya Anda membenci Pak Jokowi. Kalau saya review ya, saya tidak pernah merasa ada kebencian atau hal-hal yang menurut saya personal. Bahkan setelah selesai Wakil Ketua DPR, saya diberi anugerah juga Bintang Mahaputra. Kalau enggak kan nggak usah dikasih kan, kira-kira begitu. Nanti akan saya tanyakan itu. Jadi harusnya pemimpin itu dulu pernah saya ngobrol dengan Pak Murdiono ya. Beliau kan pernah Mensesnek lama zaman Pak Harto. Ya dia bilang kita itu harus memberikan pada pemimpin kita itu apa adanya. Kesetiaan itu, loyalitas itu adalah kita menyampaikan apa adanya. Kalau kurang-kurang, kalau bagus-bagus, jelek-jelek, supaya di dalam mengambil keputusan tidak salah. Karena ini dampaknya adalah bagi seluruh rakyat. Coba bayangkan ini Bang Andi, JHT kemarin soal 56 tahun itu buruh. Baru diberikan. Baru diberikan. Kan ini kan bisa merugikan pemerintah sendiri. Bisa merugikan Pak Jokowi, termasuk kemarin soal serangan umum 1 Maret. Tidak mencantumkan nama Pak Harto, kemudian tidak menyebut PDRI, kan merugikan dong. Bagi sejarah jelas. Itu fatal datanya. Tetapi secara keseluruhan bangsa kita ini menimbulkan polemik yang tidak perlu sebetulnya. Jadi Anda hendak menegaskan bahwa, tanda kutip ya, serangan-serangan Anda terhadap Presiden Jokowi itu karena cinta. Karena ingin agar dia mendapatkan supaya informasi benar. yang karena saya tahu lah pasti Pak Jokowi itu lonely. Semua pemimpin itu berada di atas sana itu pasti kesepian. Dan kadang-kadang orang yang ada di sekitarnya itu yang memanfaatkan
untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan kelompoknya, atau untuk kepentingan-kepentingan lain, gitu ya. Jadi lebih bagus kita bicara apa adanya. Jadi Anda jujur What's the dari point untuk hati saya tidak Anda. pernah membenci orang gitu ya. Oke. Untuk apa sih membenci orang, gunanya untuk apa? Ya, begitulah karakter seorang Fadlizon yang kabarnya memiliki hubungan kedekatan dengan keluarga Cendana. Bahkan ia sepertinya sangat mengagumi sosok seorang Murdiono, salah satu menteri era Orde Baru yang ia jadikan sebagai rujukan dalam menyampaikan sikapnya yang kritis dan apa adanya sebagai manifestasi sikapnya yang mencintai Jokowi. Fadlizon juga belak-belakan mengaku tidak memiliki kebencian kepada Presiden Jokowi. Hal itu dibuktikan dengan pemberian tanda kehormatan Bintang Mahaputra. Kalau ini jelas kebalik-balik. Kalau Pak Jokowi memang benar sama sekali tidak memiliki kebencian kepada siapapun, jangan dibalik. Apapun yang terjadi, Bintang Mahaputra itu tetap disematkan sebagai bentuk penghormatan kepada siapapun, bahkan termasuk seorang politisi yang tak pernah berhenti melontarkan kata-kata sampah kepada seorang kepala negara yang dipilih secara langsung oleh mayoritas rakyat negeri ini. Bukti kebrutalan jejak digital Fadlizon itu juga terpantul melalui beberapa puisinya yang serba nyinyir bahkan syarat dengan aroma kebencian dan hujatan. Mau saya tabuk rasanya, puisi Fadlizon. Mau saya tabuk rasanya ketika kau enteng berdusta soal dana gempa hingga SMK. Mau saya tabuk rasanya ketika kau seenaknya naikkan harga, menyusahkan jutaan rumah tangga. Mau saya tabuk rasanya ketika kau impor beras dan gula, petani hancur panen derita. Kini kau gade lagi negara, ekonomi makin liar, liberal buta, asing caplok semua bidang usaha. Mau saya tabuk rasanya agar kau lihat realita, bukan fata morgana. 24 November 2018. Tak pernah terbayang, puisi Fadlizon. Tak pernah terbayang jutaan rakyat berbaris datang dari gang sempit, kampung, komplek perumahan, dari apartemen, blok petaan sampai lokasi gusuran, semua sepakat menuntut keadilan. Tak pernah terbayang jutaan umat berbaju putih, berwajah bersih, memenuhi musola, masjid dan lapangan. Berbekal samudera keikhlasan, saling berbagi penuh persaudaraan, menggalang jaringan kekuatan, semua sepakat membela keyakinan. Tak pernah terbayang, para ulama, habaib dan kiai turun ke jalan. Persorban keberanian, semangat membalut perjuangan, selawat sepanjang perjalanan, semua sepakat mendudukkan kebenaran. Hukum telah diinjak-injak penguasa, aparat belepotan lindungi sang penista, media komprador siarkan dusta, fitnah berceceran di dunia maya, tuan rumah istana pergi entah kemana. Tak pernah terbayang, jutaan manusia teriak lantang, takbir menguasai gelanggang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan lagu Indonesia Raya berkumandang, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Demonstran mengacungkan kepala tangan, tak peduli lagi segala ancaman. Semua sepakat menuntut keadilan. Hari itu kurasakan denyut nadi revolusi, menggerakkan hati nurani bersiap melawan tirani. 5 November 2016 setelah mengikuti aksi bela Islam 4 November 2016. Raiso Popo, puisi Fadlizon. Aku raiso popo, seperti wayang digerakkan dalang, cerita sejuta harapan menjual mimpi tanpa kenyataan, berselimut citra fata morgana dan kau terkesima. Aku raiso popo, menari di gendang tuan, melenggok tanpa tujuan, berjalan dari gang hingga comberan, menabuh genderang blusukan, kadang menumpang bus karatan, di antara banjir dan kemacetan, semua jadi liputan, menyihir dunia maya, dan kau terkesima. Aku raiso popo,
hanya bisa berkata rapopo. 16 April 2014. Doa yang ditukar. Puisi Fadlizon. Doa sakral seenaknya kau begal, di sulam tambal tak punya moral, agama diobral. Doa sakral, kenapa kau tukar direvisi sang bandar, dipisiki kacung maklar, skenario berantakan bubar, pertunjukan dagelan vulgar. Doa yang ditukar bukan doa otentik, produk rezim intrik penuh cara-cara licik, kau penguasa tengik. Ya Allah, dengarlah doa-doa kami dari hati pasrah berserah, memohon pertolonganmu, kuatkanlah para pejuang istiqomah di jalan amanah. 3 Februari 2019. Sontoloyo, puisi Fadlizon. Kau bilang ekonomi meroket, padahal nyungsep meleset sontoloyo. Kau bilang produksi beras berlimpah, tapi impor tidak kau cegah, sontoloyo. Kau bilang pengangguran turun, orang cari kerja makin bejibun, sontoloyo. Utang numpak bertambah, rupiah anjlok melemah, harga-harga naik merambah, hidup rakyat makin susah, kau jamu tuan asing bermewah-mewah, rezim sontoloyo. 25 Oktober 2018. Ada genderuwo di istana. Puisi Fadlizon. Ada genderuwo di istana, tak semua orang bisa melihatnya, kecuali yang punya indera istimewa. Makhluk halus rendah strata, menakuti penghuni rumah penguasa, berubah wujud kapan saja, menjelma manusia, ahli manipulasi, tipu sana, tipu sini. Ada genderuwo di istana, seram berewokan mukanya, kini sudah pandai berpolitik, lincah manuver, strategi dan taktik. Ada genderuwo di istana, menyebar horor ke pelosok negeri, meneror Ibu Pertiwi. 11 November 2018. Kaos dan sepeda. Puisi Fadlizon. Di manakah kesejahteraan? Ketika ekonomi susah, lapangan kerja makin punah, kesenjangan kaya miskin membabah, kau lempar kaos di jalanan, keluar dari mobil kebesaran, jas lengkap penuh pengawalan, kaos berhamburan jadi rebutan. Inikah jalan menuju kemakmuran? Kemanakah kesejahteraan? Ketika utang terus bertambah, daya beli rakyat makin lemah, harga kebutuhan pokok meroket tajam. Kau buat sepeda jadi hiburan, kuis pertanyaan asal-asalan, hadiah sepeda bertaburan. Inikah jalan menuju kemakmuran? Seperti apakah kesejahteraan? Ketika kaos dan sepeda selalu ada dalam berita, dari soal ikan tongkol sampai Raisa, inilah cerita negara keempat terbesar di dunia. Tak ada derita apalagi sengsara, karena dibunuh statistik angka-angka dan media digenggam kuasa. Aku bayangkan Bung Karno dan Bung Hatta, pikiran-pikiran besar merekat Indonesia, narasi menyatukan tanah pusaka, pidato dan tulisan heroik penuh makna, perdebatan menyelami substansi wacana, teladan kepemimpinan luar biasa, mereka tak bagi kaos dan sepeda. Kaos dan sepeda bukan sekadar tanda mata. Ini ironi zaman penuh dagelan, menjadikan kita bahan lawakan. Yerevan 3 September 2017. Ahmad Dhani. Puisi Fadlizon. Kau telah bersaksi tentang zaman penuh persekusi. Kau melihat dengan mata kepala sendiri teater kebiadaban rezim tirani. Kini kau korban kriminalisasi, ruang gerakmu makin dibatasi. Kau telah dizalimi.
Mereka cemas kata-katamu melahirkan kesadaran. Mereka gentar dengar lagumu membangunkan perlawanan, menabuh genderang kebangkitan. Mereka bungkam kalimatmu sambil menebar teror ketakutan. Mereka hentikan nyanyianmu sambil mencari-cari kesalahan. Mereka ingin kau tunduk tersungkur, tapi kau berdiri tegak pantang mundur. Mereka ingin kau berkhianat, tapi kau kokoh menjunjung amanat, membela umat, membela rakyat. Perjalananmu kini menentukan. Kau bukan sekadar musisi pemberani, kau penghela roda perubahan. Rezim ini harus segera diganti dan dimusnahkan. 29 Januari 2019. Dengan membuka kembali rekam jejak digitalnya, apa Fadlion tidak merasa malu? Mengaku tidak memiliki kebencian apapun terhadap Presiden Jokowi, tetapi fakta yang terungkap menunjukkan fakta sebaliknya. Apa lantaran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga menjadi Menteri Pertahanan belakangan ini tampak sangat dekat setelah mendapatkan endorse Jokowi sebagai bakal capres, sehingga Fadlion terkesan pura-pura dengan berupaya menyembunyikan karakter aslinya demi kepentingan elektoral politik menuju Pilpres 2024. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.